Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhratun Nisa dengan NIM 190510079, Prodi PAI Madin. Saya berkuliah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian multikulturalisme dan teori multikulturalisme untuk memenuhi mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Pak Dosen Zainul Hakim. Pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi yang berarti plural dan kulturalisme yang berarti budaya. Menurut para ahli, pengertian multikulturalisme sangat beragam. Salah satunya menurut Khairul Mahdud menyebutkan multikulturalisme adalah keberagaman budaya, pengakuan martabat kehidupan manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan unik masing-masing. Dan menurut Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Sedangkan menurut Konrad P. Kotak menjelaskan kultur memiliki beberapa karakter khusus, yakni kultur dapat diartikan sebagai sebuah sikap dalam bertingkah laku dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan plural berarti pengakuan yang berjenis-jenis, termasuk implikasi politik, sosial, dan ekonomi, serta demokratis, sehingga komunitas mempunyai keragaman budayanya masing-masing. Intinya, pengakuan yang kesederajatan atas keberbagian, baik dalam hal agama, suku maupun budaya. Dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan multikulturalisme merupakan pandangan ideologis, memperjuangkan keterbukaan dalam perbedaan dengan penuh penghargaan tanpa ada dominasi. Dalam kehidupan beragama, pandangan ini mendasari adanya penghargaan sekecil apapun terhadap sikap hidup, tradisi, dan ajaran agama lain, tanpa ada dominasi. Semangat multikulturalisme ini ternyata dijunjung tinggi oleh Islam. Sebuah potret sejarah perjuangan dakwah Islam bisa dijadikan buktinya. Sejak awal, Islam datang tidak membawa pedang maupun senapan. Islam datang dengan damai. Para wali yang menyebarkan Islam di Jawa mengadopsi beberapa peninggalan Hindu seperti wayang untuk kepentingan penyebaran agama. Sunan Kalijogo juga tidak sungkan membakar kemenyan untuk kepentingan pengharum ruangan, meski kemenyan tidak identik dengan agama Islam. Demikian pula pada peristiwa penyembelihan sapi. Sapi adalah binatang yang disucikan oleh makhluk Hindu. Maka pada saat itu Sunan Kudus melarang masyarakatnya untuk menyembelih sapi. Dikhawatirkan menyinggung perasaan umat Hindu. Namun sampai saat ini masih ditaati oleh masyarakat Kudus, meskipun umat Hindu pada saat ini sukar ditemukan di Kudus. Sedangkan para founding father Indonesia juga memberi contoh nyata dalam menjunjung tinggi semangat multikulturalisme. Para founding father yang muslim tidak bersikeras memperjuangkan Indonesia menjadi negara Islam untuk menghormati pemeluk agama lain di Indonesia Timur. Mereka dengan ikhlas mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta yang dianggap menganak emaskan Islam. Di samping itu, lambang negara burung Garuda yang diciptakan Sultan Hamid II dari Pontianak merupakan binatang khas agama Hindu. Seperti diketahui, Garuda adalah kendaraan dewa dalam agama Hindu. Kenyataan ini juga memperlihatkan kepada kita
bahwa founding father kita alergi dengan simbol-simbol agama Islam dan menghormati simbol-simbol seperti menghormati simbol-simbol agama sendiri sebagai strategi dan integrasi sosial. Sejarah multikulturalisme. Sejarah multikulturalisme merupakan sejarah awal masyarakat majemuk seperti Amerika, Kanada, Australia, dan sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan pendidikan multikultural karena mereka merupakan masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya atau kultur nenek moyang tanah asalnya. Dalam sejarahnya, menurut Melanie Budianta, multikulturalisme diawali dengan teori melting pot yang sering diwacanakan oleh J. Hector, seorang imigran asal Norwegia. Dalam teorinya, Hector menekankan penyatuan budaya dan melecehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru, yakni budaya Amerika. Walau diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur White Anglo-Saxon Protection atau WASP sebagai kultur imigran kulit putih berasal dari Eropa. Kemudian, ketika komposisi teknik Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk, maka teori melting pot kemudian dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama salad bowl sebagai sebuah teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan melting pot yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori salad bowl atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar WASP diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika sebagai sebuah budaya nasional. Interaksi kultur antar berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori kultural pluralisme yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika, akan tetapi mereka juga memiliki ruang privat yang di dalamnya mengekspresikan budaya etnisasinya secara leluasa. Dengan berbagai teori di atas, bangsa Eropa berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun, pada dekade 1960-an, masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika Hitam atau imigran Amerika Latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya. Atas dasar itulah kemudian mereka mengembangkan multikulturalisme yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras, atau warna kulit. Sedangkan menurut Azimwardi Azra,
menegaskan bahwa Indonesia menyadari tentang kemajemukan ragam etnik dan budaya masyarakatnya. Indonesia diproklamirkan sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman etnik, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi, gagasan besar tersebut kemudian tenggelam dalam sejarah dengan politik monokulturalnya di zaman Soekarno dan Soeharto. Soekarno telah mematikan kreativitas lokal daerah yang berbasis etnis dan budaya tertentu. Zaman Soeharto dengan manajemen pemerintahan yang sentralistik, sehingga falsafat Bhinneka Tunggal Ika kemudian hanya menjadi slogan, tetapi tidak pernah mewujud dalam teori ketatanegaraan. Ketika simpul-simpul yang mengikat demokrasi itu dibuka dan dilepas zaman reformasi, maka gagasan multikulturalisme kini mengemuka dan langsung memasuki wilayah pendidikan, yang seharusnya teori-teori multikulturalismenya itu dirumuskan terlebih dahulu oleh para ahli bidang ilmu-ilmu sosial politik. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki pretensi untuk kembali pada teori melting pot atau salad bowl. Indonesia dikuatkan oleh para ahli yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan multi-etnik yang justru menjadikan multikulturalisme sebagai common plafon dalam mendesain pembelajaran yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan nilai-nilai tersebut diupayakan melalui mata pelajaran kewarganegaraan dan didukung pula oleh pendidikan agama Islam. Teori dasar dan pemikiran multikulturalisme. Teori dasar multikulturalisme berawal dari semangat menggali kekuasaan suatu bangsa yang tersembunyi di dalam budaya yang berjenis-jenis. Setiap budaya mempunyai kekuatan. Prinsip multikulturalisme telah menjadi acuan bagi pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain kebudayaan nasional sebagai strategi pendekatan dalam merajut kesatuan dan persatuan bangsa antar warga yang belakangan ini mudah terbawa dalam suasana penuh konfliktual, efek era globalisasi yang penuh keterbukaan. Zubaidi menyebutkan multikulturalisme dipakai sebagai perangkat analisis atau perseptif guna memahami dinamika keragaman latar belakang budaya, perbedaan sejarah, suku, etnis, bangsa, rasial, golongan, dan keyakinan agama. Prinsip multikulturalisme mengakui berbagai potensi dan legitimasi keberagaman dan perbedaan sosiokultural setiap kelompok. Paradigma multikulturalisme dalam konteks ini memberi pelajaran tentang memiliki apresiasi dan respek terhadap budaya dan agama lain. Maka dari itu, penerapan multikulturalisme menurut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengetahui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya, semangat kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat. Multikulturalisme dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap prasangka buruk,
Sesungguhnya prasangka buruk adalah seburuk-buruknya pemberitahuan. Dan janganlah kalian mencari aib orang lain, mendengki, membenci, dan saling bermusuhan. Dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk menjalin komunikasi meskipun dengan non-muslim. Artinya, jika seorang ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan wa'alaikum. Hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk bersikap adil dengan memberikan hak secara proporsional. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri, dan aku menjadikannya haram pula di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Agar pemahaman pluralisme dan toleransi serta keberadilan dapat tertanam dengan baik pada peserta didik, perlu ditambahkan uraian tentang proses pembangunan masyarakat Madinah setelah hijrah. Dalam hal ini dapat ditelusuri dari Piagam Madinah sebagai suatu produk sejarah umat Islam. Piagam Madinah sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Menurut Joko Triwarsetyo, wujud kebudayaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud benda-benda hasil karya manusia. Dalam hal ini, nilai-nilai ini harus dimasukkan dalam materi kurikulum pembelajaran, sehingga melahirkan nilai-nilai berkeadilan, kesejahteraan kepada peserta didik, seperti materi akidah, materi akhlak, dan materi fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.